Ya pemirsa, setelah memeriksa Kepala Kantor Otoritas Bandara, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara melanjutkan pemeriksaan terhadap PT Angkasa Pura Aviasi selaku pemegang lisensi Badan Usaha Bandar Udara di Bandara Kuala Namu. Ombudsman menyebut ada dugaan maladministrasi pelayanan dalam kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara memeriksa sejumlah pihak dalam kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan yang jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ombudsman memanggil pihak PT Angkasa Pura Aviasi selaku anak perusahaan PT Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Kuala Namu. Hadir dalam pemeriksaan itu, Direktur Operasi PT Angkasa Pura Aviasi Kuala Namu Herianto, Head of Corporate Secretary dan Legal PT Angkasa Pura Aviasi Dedi Al-Subur, dan seorang staf bandara. Pemeriksaan berlangsung tertutup selama sekitar 3 jam. Kami akan sampaikan secara lengkap kepada kantor. Terkait personil kita yang sudah dinonaktifkan. Poin nanti termasuk yang kami nanti sampaikan. Ada 5 ya Bang, tidak ada tambahan lagi ya Bang? Kemenhub sendiri sudah menyampaikan teguran Pak Heri, bagaimana nih? Nanti kami sampaikan secara resmi. Ya. Ditunggu sampai kapan nih Pak Heri? Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar menyatakan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang jaminan pelayanan publik dalam kasus ini. Saya sebenarnya dari awal kan misalnya konstruksi lift saja menurut saya itu tidak sesuai dengan standar misalnya dalam untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi penggara, bagi masyarakat pengguna layanan ya. Karena kan Undang-Undang 25 tahun 2009 itu kan mewajibkan seluruh penggara pelabuhan untuk memberi jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat pengguna layanannya. Ya, itu Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah kalau kita lihat dari kondisi itu kan itu yang tidak tergambar di situ. PT Angkasa Pura Aviasi telah menonaktifkan 5 personel Bandara Kuala Namu buntut tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Pencopotan ini sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan pihak Bandara Kuala Namu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan. Sebelumnya, rekan kami Nofri Afandi dan juru kamera Ferrari Narotama juga sempat menunjukkan lift yang digunakan korban di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Dugaan kelalaian pihak bandara atau adanya kesalahan dari korban saat membuka lift hingga kini masih menjadi tanda tanya. Pemirsa, ini adalah lokasi lift di mana Aisyah Dewi Sinta Hasibuan terjatuh, yang mana jasadnya ditemukan di kolong lift bagian lantai dasar Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada Kamis 27 April. Ini adalah lift yang terbuka yang tidak diketahui oleh Aisyah saat hendak keluar lift. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa bagian belakang di tempat ataupun sela saat Aisyah terjatuh dan ditemukan jasadnya di bagian lantai dasar Bandara Kuala Namu Internasional ini. Aisyah meninggal dunia karena terjatuh dari lift lantai 2, dan dari rekaman CCTV yang beredar memang terlihat Aisyah saat itu tampak terburu-buru dan saat hendak keluar ia pun terjatuh di sela lift lantai 2. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 April sekitar pukul 8 malam, atau artinya jasad baru ditemukan 3 hari berselang. Di dalam lift memang tidak ada seorang pun selain Aisyah, ataupun dikatakan Aisyah sendiri di dalam lift, sehingga tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Aisyah memang tidak mengetahui bahwa operasi lift ini merupakan menggunakan 2 pintu akses, yaitu pintu keluar dan pintu masuk yang berbeda. Nah, saya akan ajak Anda pemirsa seperti apa cara beroperasi lift di Bandara Kuala Namu ini, dan saya akan mencoba salah satu lift yang saat ini masih aktif dan masih beroperasi. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu lift yang masih beroperasi yang memiliki 2 pintu akses. Nah, saya akan coba pemirsa, langsung aja kita masuk. Nah, pemirsa, ini adalah pintu masuk dari lift ini, dan nanti kita akan keluar di bagian belakang saya. Atau artinya ketika seseorang yang akan masuk dari lift akan langsung berbalik badan untuk menuju ke pintu keluar. Nah, pemirsa, saya sudah tiba di lantai 1. Nah, ini adalah pintu keluar dari lift ini. Sehingga memang lift ini menggunakan 2 pintu akses, yang mana pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda.
Nah pemirsa, akibat kejadian ini memang dikatakan dari temuan dari Ombudsman Sumatera Utara, yaitu Abiyadi Sregar, yang menyatakan bahwa ada kegagalan fungsi kontrol lift dari lift di Bandara Kuala Namu ataupun lift yang digunakan oleh Asia. Meskipun dibantah oleh pihak Bandara Internasional Kuala Namu yang menyatakan memang rutin melaksanakan maintenance ataupun perawatan dari sarana dan prasarana yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu ini. Pihak keluarga pun kini telah melaporkan ataupun melimpahkan pelaporan kejadian ini ke Mabes Polri dengan melaporkan 6 perusahaan bersama direksinya yang memang terkait dengan pengelolaan Bandara Internasional Kuala Namu. Saat itu Aisyah menuju Bandara Kuala Namu hendak mengantarkan keponakannya yang akan berangkat ke Malaysia dan kemudian hendak menemui keponakannya yang saat itu menelpon bahwa ada urusan penting yang akan dikatakan. Dan ia pun hendak menuju kembali menemui sang keponakan dan melaporkan kepada keponakannya bahwa ia terjebak di dalam lift. Sesaat setelahnya ia tidak ada kabar dan pihak keluarga pun mencoba menghubungi security bandara dan mencari bersama pihak bandara. Dan akhirnya ia ditemukan pada Kamis 27 April dalam keadaan meninggal dunia. Demikian dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Ferrari Nautama, TV One mengabarkan.